Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cahyani Irwan, NIM D1B1200010. Saya dari kelas A, jurusan Agroteknologi Universitas Haluoleo Kendari. Berdasarkan judulnya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah disediakan. Di mana soal yang pertama itu yaitu apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium. Jawabannya yang pertama, persyaratan data karakter tanah yang dilaporkan dari suatu kegiatan analisis di laboratorium itu harus minimal bias, di mana bias itu merupakan sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka atau suatu kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai. Kemudian soal yang kedua, yaitu hal-hal apa yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yang pertama, ada koleksi dan penanganan sampel. Yang kedua, ada kontaminasi. Yang ketiga, penyimpanan atau perlindungan sampel. Yang keempat, itu ada waktu tunggu sampel, di mana waktu tunggu sampel ini adalah waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel, bersamaan dengan teknik pelestarian dan penyimpanan yang ditunjuk. Waktu tunggu maksimum untuk sampel tanah tergantung pada jenis tanah, analit atau karakteristik yang ditentukan, kondisi penyimpanan, dan hilangnya integritas sampel. Yang kelima, ada subsampling sampel tanah, dan yang terakhir yaitu ada batas deteksi. Baik, di pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Di mana jawabannya yang pertama itu ada analisis gravimetri atau metode gravimetri, di mana metode ini menjelaskan tentang seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, padat, cair, atau ion berdasarkan masanya. Yang kedua ada metode titrimetri. Di dalam metode titrimetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan per reaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Kemudian yang ketiga ada metode kolorimetri. Dalam metode ini ditentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Analisis ini berlaku untuk senyawa organik dan senyawa anorganik dan dapat digunakan dengan atau tanpa tahap enzimatik. Analisis kolorimetri juga merupakan sebuah teknik yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dengan membandingkan perubahan warna larutan. Yang kelima yaitu ada metode spektrofotometri. Metode spektrofotometri merupakan suatu teknik standar untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yaitu spektrofotometri adalah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Spektrometri diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Sedangkan spektrometri serapan atom, dia mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau maupun sampel yang padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya.